Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membuat engkak ketan ya teman-teman. Ini bisa cara dipanggang atau dikukus, sama-sama enaknya ya. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Simak videonya hingga akhir ya. Di sini ada tepung beras. Maksud saya tepung ketan ya teman-teman. Dan di sini ada telur, gula pasir, susu, dan santan. Di sini saya pakai santan instan ya teman-teman. Boleh juga kita peres sendiri. Yang penting takaran liternya pas ya teman-teman. Di sini ada gula merah cair juga, tuh kelihatan sedikit ngintip-ngintip ya teman-teman. Kurang pas itu tadi cara maksudnya. Dan ini santan yang sudah kita buka 3 bungkus ya, kita tambahkan dengan air sehingga jumlahnya 750 ml ya. Dan kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita pecahkan telurnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mau tahu bahannya apa saja, bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Di situ sudah saya cantumkan bahannya apa saja. Dan ketika ada kekurangan dalam video, di dalam deskripsi itu sudah lebih lengkap ya teman-teman. Lalu masukkan gula pasirnya ya teman-teman. Di sini kita kocoknya tidak terlalu ngembang, asalkan tercampur rata saja ya. Dalam pembuatan engkak ketan ini tidak terfokus berapa banyak santan ya. Biasanya lebih enak itu kalau jumlahnya lebih banyak, itu lebih enak ya teman-teman. Kalau kita mau pakai yang instan itu bisa 2, 3, atau 4 ya. Lalu masukkan santan, aduk hingga tercampur merata, dan tambahkan dengan gula aren cair ya. Di sini kira-kira 75 gram saja. Dan di sini saya tambahkan susu kental manis ya. Di sini saya pakai setengah kaleng. Buat teman-teman kalau mau pakai 1 kaleng itu bisa dijadikan 3 loyang, nggak apa-apa ya, nggak harus setengah kaleng. Intinya semakin banyak susu dan santan itu semakin menambah rasa yang sangat enak, itu aja ya. Tapi tetap aja hasilnya bagus ya. Setelah adonan tercampur rata, masukkan tepung ketannya sambil diayak-ayak ya. Jangan sampai ada kotoran dalam tepungnya. Dan jangan lupa masukkan margarin cair sebanyak 50 gram. Di sini sudah saya siapkan loyang ya, yang sudah saya alaskan dengan kertas. Di sini saya alasin dengan kertas roti ya. Dan jangan lupa kita oles-olesin pakai margarin dan ditaburin tepung ya. Dan ini baking sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kita siapkan loyangnya. Lalu kita kembali ke adonan ya. Sebelum kita panggang, adonan kita ayak lagi agar adonannya lebih halus ya. Ngomongnya belepotan terus sampai diketawain tuh sama si Unyil. Adonan sekarang sudah menjadi halus dan siap dipanggang. Kita panggang selapis demi selapis. Ini pertama kita pakai api bawah dulu ya,
Dan tipis tebalnya itu sesuaikan selera aja, tetapi jangan terlalu tebal, nanti takutnya tidak masak ya. Lapisan pertama sudah masak, dan di atas juga ini tadi sudah dikasih api ya, api bagian atas juga. Dan ini untuk lapisan yang kedua. Sebelum dilapis kita tekan-tekan seperti ini ya, dan kita olesin dengan margarin di atasnya agar rasanya nanti lebih gurih lagi ya. Dan teman-teman, kelihatannya ada kendala ini ya, lapisan yang kedua. Ternyata baking yang api bagian atas nggak panas lagi, tuh lihat nggak masak kan. Jadi ini mau saya kukus aja, karena engka ini bisa dimasak dengan panggang dan kukus. Karena ini bakingnya bermasalah ya, jadi ini saya mau beralih ke kukus. Dan untuk lapisan kedua dan seterusnya ini mau saya masak dengan cara kukus ya teman-teman. Seperti biasa, itu gelembung-gelembung itu kita tusuk agar udaranya keluar, lalu kita tekan-tekan ya. Setelah itu seperti biasa kita olesin pakai margarin, lalu kita lapis lagi. Kita olesin lagi dengan margarin, lalu kita masukkan dengan adonan baru ya. Begitu seterusnya hingga adonan habis. Nah, sekarang semua adonan sudah kita masak selapis demi selapis ya. Sekarang kita angkat dan tunggu dingin, lalu kita keluarkan dari loyang seperti ini ya. Lalu kita buang alas bagian bawahnya. Dan ini yang pertama kita masak pakai panggang tadi ya teman-teman, jadi warnanya coklat. Yang satu lapis ini warna coklat. Kuenya sudah dingin, lalu kita potong-potong ya teman-teman. Nah, ini hasil dari kukus ya teman-teman, tetap cantik hasilnya, hanya di bagian lapisnya nggak ada kelihatan coklat-coklat gitu ya. Karena kalau dipanggang kan ada gosong-gosongnya gitu, jadi ketika diiris ada kelihatan jelas lapisannya ya.